Innalillahi, sangat mengenaskan sekali nasib Ridwan Kamil setelah digugat cerai. Doa terbaik mengiringi Pak RK. Ternyata Ridwan Kamil punya jejak yang sangat buruk. Selain punya hutang untuk pembangunan masjid, Ridwan Kamil juga meninggalkan tunggakan hutang ke BPJS sebesar 300 miliar. Meskipun dosa-dosa kepada warga Jawa Barat, tetap dia harus tanggung. Korupsi BJB katanya kan harus juga dia tanggung. Sampai hancur dengan keluarganya Ridwan Kamil. Assalamualaikum teman-teman. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kali ini Jabar ya dalam keadaan berduka, teman-teman. Ketika mendengar pertama kali ya pemberitaan ya katanya Kang Ridwan Kamil itu telah meninggal dunia. Ya, katanya seperti itu, teman-teman. Ya, kalau kita berbicara tentang Kang Ridwan Kamil ya, kita mengetahui bagaimana dia dahulu. Ya, bagaimana orang ini dipuji-puji. Ya, bagaimana orang ini dianggap begitu perfect lah. Ya, seakan-akan seorang pemimpin yang tanpa memiliki sisi negatif. Ya, bahkan teman-teman, ya kalau kita melihat ya gubernur ini ya, Kang Ridwan Kamil ini memiliki ratusan penghargaan, bahkan kalau tidak salah 500 lebih. Ya, pengakuan ini ya datang langsung dari Kang Ridwan Kamil. Ya, coba orang yang dahulunya seperti itu tetapi berakhir seperti ini. Ya, keluarganya hancur. Ya, nama baiknya, kemudian ya karir politiknya semuanya habis. Yang dimana ya tidak sedikit daripada netizen ini menduga bahwasanya semua keadaan yang saat ini dialami oleh Ridwan Kamil ya itu akibat ya ulah tangannya sendiri, teman-teman ya. Memang seperti itu ya, ketika seorang manusia diuji dengan kenikmatan, kekayaan, kemudian jabatan, ya terkadang ya lebih besar persentasenya orang tersebut lalai, teman-teman. Orang tersebut ya melakukan hal-hal ya di luar daripada ya norma-norma agama dan sosial. Ya, mungkin baiknya coba langsung kita simak video berikut ini, teman-teman. Bukan mau nyombong, maaf nih. Saya di akhir jabatan saya sebagai gubernur, saya dapat penghargaan 550, Ci. Bukan mau nyombong katanya, teman-teman. Ya, mendapat penghargaan 550. Untuk semua dimensi, sebutin urusan pendidikan, ekonomi, kan ada ukurannya. Oke. Dan kalau dikasih penghargaan itu kan artinya ada before after. Before-nya jelek, lambat, korup, menjadi lebih bersih ya. Saya fight corruption dengan AI, dengan teknologi memberantas bully. Saya bikin apps pengaduan, saya menggratiskan SPP walaupun ada dinamika. Saya mewisuda 7.000 petani milenial baru. Saya bikin 5.000 bisnis di pesantren. Tulis bisa panjang lah ya, kali 500. Makanya kalau saya ditanya, apa kebahagiaan Pak Ridwan jadi gubernur? Ada di 500-an cerita itu. Itu aja. Bukan mau nyombong, maaf. Katanya pakai AI, teman-temannya memberantas korupsi. Pertanyaannya, teman-teman, ya mungkin ya, koreksi kalau saya salah. Apakah di tahun itu ketika Kang Ridwan Kamil menjabat, AI itu ya sudah ada? Ya mungkin ada, taruhlah ya sudah ada. Tetapi apakah sudah sesempurna saat ini? Ya tentu kita tahu ya, awal-awal kemunculan AI itu ya hanya bisa dipakai ya orang Indonesia, rata-rata dipakai untuk mengedit foto, ya video pun itu ya masih istilahnya ya kurang sempurna lah sampai seperti kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sekarang ini. Kalau untuk perkataan dipakai untuk memberantas korupsi, wah ini suatu tanda tanya besar. Ya seperti apa mekanismenya? Ya saya jadi penasaran, teman. Kalau buat pemirsa, kalau ditanya Pak Ridwan, apa yang dibanggakan sebagai Gubernur Jawa Barat? Saya menghilangkan desa miskin dari 1.000 saat 2018 menjadi 0 di 2023. 1.000 desa miskin ada di mana? Bukan di kota Bandung, itu ada di seluruh wilayah Jawa Barat. Oke. Mendengar pernyataan Pak Ridwan Kamil selama beliau menjabat 1.000 desa miskin, itu sudah tidak miskin lagi dari 2018 sampai 2023. Kumaha damang warga Jawa Barat. Apa kabar ya dengan pemberitaan ya dana BPJS itu, Pak? Ya, itu kan juga sempat ramai itu dulu. Ya, bahwasanya diduga ya dana yang mengendap ya di Jabar ya dana BPJS itu luar biasa banyaknya. Dan itu entah lari kemana. Kemudian juga ada ya permasalahan isu daripada ya Bank BJB. Ya, halo, apa kabar soal itu? Sampai saat ini kita belum mengetahui bagaimana kejelasannya, teman-teman. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kaget. Ternyata pemerintah Jawa Barat sebelumnya punya tunggakan hutang ke BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar. Punya tunggakan hutang 300 miliar, teman-teman.
Mendengar hal itu, ribuan warganet pun ikutan kaget. Ternyata Ridwan Kamil punya jejak yang sangat buruk. Ya gimana nggak kaget ya kalau sebanyak itu, apalagi dana BPJS ya. Pantas banyak ya saudara-saudara kita yang mengeluhkan tentang pelayanannya. Selain punya hutang untuk pembangunan masjid, Ridwan Kamil juga meninggalkan tunggakan hutang ke BPJS sebesar 300 miliar. Waduh, luar biasa teman-teman ya. Pemprov Jabar punya kewajiban hampir 60 miliar dalam setiap tahun untuk biaya operasional kerajaan. Terus kemudian Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar. Iya. Terhadap kabupaten kota. Nah itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman. Ya berarti ya Kang Ridwan Kamil dong ya kalau pemerintahan sebelum beliau. Bapeda, Kepala Dinas Kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS? Kan ini rawan kalau kabupatennya tidak bayar, itu bisa stop pelayanannya. Wah, Nah ini yang akan ini nggak main-main teman-teman ya. Ini akan berimbas pada masyarakat nih ya, pada saudara-saudara kita. Waduh. segera saya ambil keputusan. Kan itu kewajibannya harus dibayar. Iya. Itu problem loh. Makanya saya selalu mengkritisi kenapa sih kita belanja hibah dulu. Padahal kewajiban pemerintah itu lebih utama dibanding belanja hibah. Selama ini kita kena prank. Ya jadi ya ini kata netizen ya teman-teman. Bahwa artinya ya. Jadi selama ini yang kita kenal ya Kang Ridwan Kamil itu wah Masya Allah luar biasa ya. Kemudian pemimpin yang memiliki visioner ya, yang sangat visioner. Kemudian seorang pemimpin yang sangat romantis terhadap istrinya. Tetapi ya saat ini ya semuanya terkuak semuanya teman-teman. Ya semuanya seakan-akan ya tabir yang menutupi itu terbuka selebar-lebarnya. Innalillahi, sangat mengenaskan sekali nasib Ridwan Kamil setelah digugat cerai. Ibu Atalia atau Ibu Cinta Ya bertubi-tubi ya. sekarang dikabarkan dia terkapar sakit tak berdaya. Waduh. Harus jadi pelajaran sangat penting dalam kehidupan kita ini. Ya, ini penting teman-teman ya. Kita harus bisa ya pandai mengambil pelajaran dari kejadian ini. Khususnya para pejabat di Republik ini dan terkhusus lagi di Jawa Barat. Ya, lihat Pak, sampai seperti itu. Kenapa? Ini penting bagi pelajaran kehidupan kita. Iya. Ya, dan kita doakan. Ya, mudah-mudahan Pak RK cepat. Doa terbaik mengiringi Pak RK. Iya. Betul teman-teman ya. Meskipun dosa-dosa kepada warga Jawa Barat tetap dia harus tanggung. Iya. Ya, kalau memang itu benar ya, harus memang ditanggung teman-teman. Karena ini menyangkut permasalahan haknya orang lain ya, haknya saudara kita yang lain. Ya. Korupsi BJB katanya kan harus juga dia tanggung. Sampai hancur dengan keluarganya Ridwan Kamil. Betul ya teman-teman ya. Salah satu contoh setelah memimpin rusak luar biasa Ridwan Kamil. Ketika memimpin orang memuja dan memujinya. Setelah memimpin, beres memimpin, rusak. Karir politiknya rusak. Rumah tangganya hancur. Gue kenapa sih Ridwan Kamil yang notabene adalah kubunya Jokowi gitu Sumber A1, kenapa Ridwan Kamil dihancurkan? ya. Oke. Sampai kena isu korupsi juga. Oke. Padahal kalau kita lihat sebenarnya Ridwan Kamil kan baik-baik aja gitu. Dan ini sebenarnya 3 hal utama kenapa sih Ridwan Kamil sampai bisa namanya sejelek ini sekarang. Oke. Alasan nomor 1 karena sebenarnya Ridwan Kamil itu kan antitesisnya Kang Deddy Mulyadi gitu. Sebenarnya Ridwan Kamil namanya jelek juga sekarang. Salah satunya juga agar isu-isu tentang Deddy Mulyadi itu menjadi sangat positif gitu. Oh. Iya. Salah satunya isu korupsi gitu ya. Itu mungkin salah satunya juga didistribusikan oleh timnya Kang Deddy Mulyadi juga gitu. Oh. Ini gak main-main teman-teman ya. Ini harus bisa menunjukkan ya buktinya jika ia mengatakan tersebut bahwasanya salah satu sebab ya keadaan Ridwan Kamil ya saat ini seperti itu katanya karena
dari Kang Deddy Mulyadi juga. Ini nggak main-main ini. Nah, alasan nomor 2, kenapa sih Ridwan Kamil kena isu selangkangan juga gitu, kena isu korupsi juga. Nah, ini karena sebenarnya kalau di Golkar itu kan adalah partai terbuka gitu ya. Dan sebenarnya Ridwan Kamil itu lebih dekat ke Airlangga. Dan pemimpin Golkar sekarang itu sebenarnya ingin menyingkirkan Airlangga juga. Jadi demi menyingkirkan Airlangga, orang-orangnya Airlangga di bawahnya salah satu Ridwan Kamil juga namanya harus jelek agar menyingkirkannya jadi lebih mudah. Nah, terakhir, kenapa nama Ridwan Kamil bisa sampai sejelek ini? Ini adalah faktor yang tidak langsung ya, tapi adanya pembiaran dari Prabowo terhadap serangan-serangan terhadap Ridwan Kamil ini juga menjadi salah satu faktor kenapa nama Ridwan Kamil sejelek ini dan bisa kena isu sebanyak ini dan namanya negatif banget. Iya. Jadi itu aja dari gue, karena gue udah lama gak buat video juga, dan semoga cukup menjelaskan kenapa nama Ridwan Kamil bisa sejelek ini, padahal kalau dilihat sangat baik terhadap Jokowi dan Prabowo. Memang sangat-sangat membuat kita ini terkejut. Ya, seakan-akan ya setelah beliau ini menjabat, ya khususnya pada saat beliau setelah bercerai, semuanya itu ya bertubi-tubi menimpa beliau. Ya, entah karena ini memang semata-mata ujian atau memang teguran dari Allah Subhanahu wa taala, ya wallahu alam soal itu. Ya, dan kita tidak memiliki hak ya untuk mau mengetahui itu lebih dalam. Intinya adalah teman-teman, kita sebagai seorang ya manusia yang baik, apalagi kita sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya cukuplah kita ini mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang ada, teman-teman. Ya, bahwasanya ketika kita suatu saat nanti nih, misalkan kita diberikan amanah oleh Allah ya berupa jabatan atau ya kelapangan rezeki, ya keluarga yang sangat-sangat baik, ya kita hendaknya untuk menjaga baik-baik segala tindak tanduk kita, teman-teman. Ya, hendaknya kita ini menjaga segala perbuatan kita. Ya, kita mesti memikirkan sebelum kita melakukan sesuatu, kira-kira perbuatan ini kalau saya lakukan dapat memberikan citra buruk terhadap nama baik saya, nama baik keluarga saya atau enggak nih. Ya, hendaknya kita pikir terlebih dahulu itu, teman-teman. Ya, makanya kita senantiasa berdoa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua ini dari segala permasalahan, kemudian hal-hal yang buruk lah. Ya. Dan kalau kita melihat ya memang Ridwan Kamil ya seperti itu, coba ya, dulunya bagaimana ya, seakan-akan di media itu di framing sedemikian rupa ya, seakan-akan seorang pemimpin yang sangat-sangat perfect tanpa memiliki sisi-sisi negatif, sisi-sisi kekurangan ya. Orang ini dipuji-puji dan lain sebagainya ya. Seakan-akan ya pokoknya luar biasa lah kepemimpinannya ya, bahkan dengan bangganya mengatakan saya ini ya bukan sombong ya, memiliki penghargaan sampai 550. Coba, penghargaan katanya 550. Ya, kemudian di saat bersamaan kita ketahui ternyata ya di Jabar itu memiliki hutang ya tunggakan BPJS ya sebanyak 300 miliar. Dan itu diungkapkan oleh juga Kang Deddy Mulyadi. Ya, coba, ini bukan nilai yang sedikit, teman-teman. Kalau permasalahan tunggakan BPJS ini nggak diselesaikan, ini akan berdampak pada masyarakat. Ya, orang yang tadinya misalkan ya dia sangat membutuhkan ya akses BPJS itu untuk mungkin kebutuhannya ya di rumah sakit dan lain sebagainya, tetapi karena tunggakan otomatis kan nggak bisa, masyarakat nggak bisa berobat, masyarakat nggak bisa mendapatkan pelayanan di rumah sakit karena memang tunggakannya ya, karena iuran daripada BPJS itu menunggak. Ini harus diselesaikan, teman-teman ya. Saya pribadi justru kasihan sama Kang Deddy Mulyadi ya, harus menanggung sesuatu ya, beban masa lalu ya, sesuatu yang sebelumnya ya beliau tidak bekerjakan itu. Ya, artinya peninggalan ya, beban masa lalu. Coba. Ya kalau sudah seperti ini bagaimana? Ya. Makanya teman-teman ya, kita ini masih mending cukup ya istilahnya dalam kutip ya. Enggak ada yang baik sebenarnya. Kalau kita memiliki masalah sama Allah, kita bertobat, insya Allah Allah akan mengampuni. Selama kita benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Dengan cukup kita minta maaf, ya memperbaiki diri, maka insya Allah Allah akan mengampuni. Tetapi kalau kita memiliki salah kepada manusia, yang ini yang sulit, teman-teman. Ya, kita minta maaf sama manusia, oke, dimaafkan tuh secara lisannya, tetapi belum tentu dalam hatinya, belum tentu ia legowo pada saat itu. Ya, apalagi ini kalau kita menyangkut orang banyak. Coba. Demikian teman-teman, bagaimana tanggapan kalian? Silakan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar kita di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.